Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Okjaliana, NPM 20010120111. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan membacakan surat Ad-Duha beserta tajwidnya untuk memenuhi tugas baca tulis Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'akhna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Jadi di dalam surat Ad-Duha ayat pertama itu ada dua hukum tajwid. Yang pertama adalah alif lam syamsiah. Alasannya huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiah do dibaca idgham masuk ke huruf do. Kemudian di huruf H itu terdapat mad tabi'i karena huruf H berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Kemudian di ayat kedua terdapat hukum bacaan mad tabi'i juga pada kata idza, yakni huruf dzal berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Kemudian ayat kedua juga terdapat pada kata ja itu hukum tajwid mad tabi'i karena huruf jim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Kemudian ayat ketiga pada kata ma di situ terdapat mad tabi'i juga. Jadi mim berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Kemudian pada kata wa ma di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yakni mim berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Kemudian pada kata qola di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i juga. Jadi lam berharokat fathah bertemu dengan alif lalu setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Kemudian ayat keempat pada kata khair di situ terdapat hukum bacaan idgham bila hunah karena huruf ro berharokat domah tanwin bertemu dengan huruf lam bertanda tasydid dibaca lebur tanpa dengung. Kemudian yang selanjutnya pada kata u di situ terdapat hukum bacaan mad badal karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Kemudian pada kata la di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Lalu pada ayat kelima pada kata
tika. Di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf to berharokat kasroh bertemu ya sukun. Kemudian pada kata fatarodho, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i juga, yakni huruf to berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Kemudian ayat ke-6 pada kata lam yajid, di situ terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf jim. Kemudian pada kata jidaka, di situ terdapat hukum bacaan qalqalah karena huruf qalqalah dal berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Kemudian pada kata yati, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf ta berharokat kasroh bertemu ya sukun dan tidak bertemu dengan hamzah. Kemudian lanjut ke kata timan fa'awa, di situ terdapat hukum bacaan ikhfa, yakni huruf mim berharokat fathah tanwin bertemu huruf fa. Jadi terdapat hukum bacaan ikhfa. Lalu pada kata awa, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf waw berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Kemudian lanjut ke ayat 7. Jadi pada kata do, di situ terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil. Alasannya karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian pada huruf la, di situ terdapat hukum bacaan ikhfa karena huruf lam berharokat fathah tanwin bertemu huruf fa. Kemudian pada kata hada, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf dal berharokat fathah bertemu dengan alif dan tidak bertemu dengan hamzah. Kemudian pada ayat ke-8 pada kata a, di situ terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil. Alasannya karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian pada huruf la, di situ terdapat hukum bacaan ikhfa karena huruf lam berharokat fathah tanwin bertemu huruf fa. Kemudian pada kata akhna terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian lanjut ke ayat 9 pada kata fa'amma. Nah, di situ terdapat hukum bacaan hunnah sebab mim bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Kemudian pada kata al-yati, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i dan pada kata yatima, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i juga. Kemudian pada kata fala, di situ hukum bacaan mad tabi'i dan taqhar itu terdapat hukum bacaan qalqalah sugro. Kemudian pada ayat 10 pada kata wa amma, di situ terdapat hukum bacaan hunnah dan pada kata sa'i, di situ terdapat 2 hukum bacaan tajwid. Jadi yang pertama alif lam syamsiah dan yang kedua dibaca mad wajib mutasil. Kemudian pada kata fala, di situ terdapat hukum bacaan mad tabi'i dan tanhar adalah hukum bacaan idhar.
Kemudian yang terakhir adalah pada kata wa amma. Nah, di situ ada dua hukum bacaan tajwid. Jadi yang pertama adalah khunnah dan yang kedua adalah mad tabi'i. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.